Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Ranting Desa Cicampar. Mudah-mudahan dengan perkumpulannya ini membawakan berkah dunia akhirat bagi kita semua. Amin. Kesempatan hari ini kita adakan acara yaitu diskusi tentang kearifan lokal, perjuangan Nahdlatul Ulama khususnya di Ranting Desa Cicampar. Untuk acara yang pertama supaya lebih afdol yaitu pembukaan, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk acara yang selanjutnya sambutan dari Ketua MDS Rijalul Ansor Banjarsari, Ali, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala man istahaq hasan tukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abadan wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du aqul hadratal mukarram janabal kuram wa lanza kersanipun jajaran MBC Kecamatan Banjarsari, jajaran pengurus Rois Suriah Tanfidiah Ranting NU Desa Cicampar, jajaran pengurus PAC GP Ansor Kecamatan Banjarsari, jajaran pengurus Sabkoryon Banser Kecamatan Banjarsari, tidak lupa kepada Bapak Haji Ion selaku Sohibul Bait yang kami muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam ini kita semuanya diberi banyak kenikmatan sehingga bisa hadir dalam acara diskusi kearifan lokal sekaligus menceritakan sejarah perjuangan pejuang Nahdlatul Ulama di Desa Cicampar. Latar belakang daripada kegiatan rutinan Rijalul Ansor ini adalah yang pertama untuk menyambungkan sanad perjuangan para pejuang terdahulu kepada generasi muda kita supaya bahasa Sundanya mah tidak kepaten obor. Sebelum kita mengetahui banyak sejarah ulama-ulama yang ada di Arab, di Irak, di Iran, di Yaman, kita terlebih dahulu kita ketahui pejuang-pejuang di tanah air kita, khususnya di tanah kelahiran kita ini. Supaya apa? Karena mereka lah yang lebih dekat perjuangannya menuju kita sampai mengenal agama Islam pada saat ini. Makanya kita sangat berhutang budi kepada para ulama-ulama Nusantara yang menyampaikan ilmunya, dan sehingga kita semuanya bisa mengenal ajaran agama Islam sampai saat ini. Mudah-mudahan perjuangan-perjuangan beliau, para pejuang-pejuang NU, kita mampu untuk meneruskan perjuangan-perjuangan beliau. Allahumma amin. Terkhusus kepada para zuriah-zuriah beliau yang menjadi ahli waris beliau. Karena apa? Orang lain yang bukan ahli warisnya saja meneruskan perjuangan-perjuangan beliau, apalagi yang menjadi ahlu bait, yang menjadi ahlu warisnya. Semoga kita semuanya saling berdampingan, saling menjaga demi menguatkan dan melestarikan ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Sohibul Bait yang telah bersedia berkenan untuk kami repotkan. Kami hadir ke sini tidak membawa apa-apa, namun harapan kami, kegiatan kami selalu bisa eksis dan selalu bisa memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Yang pertama, sahabat Ansor itu mencontoh perjuangan sahabat-sahabat Ansor pada zaman Kanjeng Nabi, yaitu dari salah satunya sahabat Abu Ayyub Al-Ansor. Beliau itu orang yang sedang membutuhkan, tapi untuk dakwah Nabi, walaupun sahabat Abu Ayyub Al-Ansor ini sedang butuh, mereka berikan untuk perjuangan Nabi. Begitu juga sahabat-sahabat Ansor yang sekarang lagi ngempeng mulai duit at bojo, tapi karena rutinan ya Pak ya, mangkat baik Pak.
Ya, sing arep bojo ki mempeng oleh duit, Pak. Hitungaken mudah-mudahan wasilah dari aktif nang Ansor ngisuk bisa sanggung nggo bojo. Sing urung bojo. Lah sing wis bojo karena mungkin usahane urung pati lancar wasilah ziarah maring para pejuang-pejuang NU usahane dadi lancar. Allahumma amin. Sing urung pada haji mudah-mudahan wasilah ziarah rutinan maring pejuang-pejuang NU diwaidalan gampang bisa mangkat haji. Allahumma amin. Nah, mungkin perjuangan-perjuangan inilah yang sampai saat ini dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor. Kalau dipikir-pikir secara logikanya wong normal ya Pak ya, kan udah sapa-sapane kok gelem hadir Pak, ya enggak Pak? Ya kan, nek wong lain kan nek orang anak amplope, orang anak berkat, orang mangkat. Tapi sahabat Ansor Pak, orang anak amplope memang mangkat komo anak orang anak mangkat. Itu membuktikan bahwa perjuangan Ansor itu betul-betul mencontoh junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sahabat Ansor teruslah berjuang karena apa? Satu-satunya yang meneruskan perjuangan Nabi adalah sahabat Ansor. Karena apa? Tidak pernah mengharapkan apapun, tidak mengharapkan menjadi apapun, siap untuk mengorbankan apapun demi terlaksananya ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya monggo dari para kesepuhan Pak Haji Ion, bagi Ahmad Yani, monggo diceritakanlah supaya apa? Supaya kami itu semuanya paham, kita semuanya mengerti, sehingga kita ada rasa persambungan, kita mampu meneruskan perjuangan beliau para pejuang-pejuang NU di daerah Jakarta. Sekian saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kang Ion. Ya, teman Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ya orang mah ieu lah istilahna bawahnya ngayeukeun abi oge tidak begitu mengalami sebab ada masih kena ada generasi lah manggayono ieu mung abi mah memang ya Ali tapi resep sejarah sok narusin ke sepuh kapungkurnya ya, berjalannya berdirinya adanya desa Cicapar yang pada waktu itu meliputi beberapa daerah. Cerita kesepuhan Cicapar yang pada waktu itu masih ada. Waktu kami berkonsultasi, kami bicara, memang begitu terharu perjuangan zaman dulu tokoh pejuang-pejuang ini. Sebab banyaknya aral melintang untuk berjuang pada waktu itu, cerita kan kami juga kan tidak mengalami. Akhirnya sebab kesepuhan sudah tidak nggak sudah pulang ke rahmatullah, akhirnya nggak ada yang secara legitimit, nggak ada ya secara faktual bahwa cerita itu bisa dikatakan suatu cerita perjuangan aja, tidak bisa dibukukan, tidak bisa betul itu bahwa sejarah perjuangan benar gitu, nah kan gitu. Tapi dari cerita-cerita itu masih ada, kebetulan di atas saya masih ada guru abdi oge waktu ngawas Kang Yoyo waktu itu di guruan Kurama Abdi masih kena ayat kena berapa orang yang masih ada. Mungkin cerita awal berkembangnya perjuangan Islam pada waktu itu memang belum segeliat sekarang. Berjuang itu ada Banom Ansor itu dulu kan masih terkengkang oleh paham-paham yang pada waktu itu cerita ini kan gitu kan, masih cerita. Saya juga tidak mengalami akhirnya cerita orang tua bahwa di NU itu ada badan otonom, underbone-nya NU itu bergerak sama kan gitu, ada tokoh Patayat,
tokoh mudanya, tokoh muslimat sama bergerak juga. Cuman pergerakan judulnya dulu itu belum semerbak sekarang. Tahu ada Ansor, ada muslimat, yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah, NO cek zaman NO akhirnya nah, NO lain NU NO OE gitu kan mata gambar lagi NOE gitu dulu baheula mun aya nu ayeuna NU nu ayeuna pasti benderana NOE pasti aya gitu kan. Cerita itu berkembang kebetulan bapak saya itu pejuang, memang pejuang pada waktu itu mungkin sudah tidak udah inilah dari ujung Pasir Garu, Ratawangi, Kawasen, Ciuru itu memang salah satu pejuang. Pada waktu itu ada tokoh di atasnya yaitu Kiai Haji Muslim, bapaknya Pak Abdullah Mubarok. Nah, berjuang sebab pada waktu itu ada pertentangan antara kelompok separatis, lamun ayeuna keren nama gitulah. Betul memang berjuang, cuman salah ending akhirnya salah gitu, ending akhirnya salah sebab manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Nah, kelompok dia bergerak pada waktu itu ingin menegakkan syariat Islam, cuman salah kaprah akhirnya. Jadi nu tadi narek jadi mujahid kan mati konyol gitu kan akhirnya. Bukan yang diperjuangkannya bukan syariat Islamnya, tapi secara siasatnya. Nah itu cerita oke ya ge. Akhirnya cuman kebetulan kami sekolah, kami belajar siasat tentang politik, akhirnya kebuka kan gitu. Nah, dari perkembangan itu pada waktu itu terganjal lagi. Sebab pada waktu itu masih ada antek-antek paham komunisnya, sampai pangaosan oge teu meunang kana sapikeun ngaji kitab mangeunya. Aya pernah dicarat tuh lah, tidak boleh ngaji. Masih karena ada antek-antek komunis yang akan mengganjal pergerakan orang NU. Sebab kami terus terang tradisional teh bener baheula teh. Ngaji ge nya moyo dari pasantren curanya. Ingat gitu kan ngaji oge. Ngaji tajwid, ngaji sulamut taufik, subul iman sapina, terus yakulu, nanti moyo lah, imritinya, jurumnya lah, terus pokok deui lah, gitu kan. Nah, dari perjuangan bapak saya kebetulan di situ masih ada tokoh tua, sebab Pak Muslim itu bukan orang Cicapar, makna Pak Abdullah Mubarok itu orang Tasik. Nah, kita buka sejarah lagi. Kenapa berkembang? Sebab Cicapar itu, Jawanya itu Kebumen, Sundanya itu Tasik. Nah, iya, dibuka. Nah, perpaduan antara Jawa dan Sunda akhirnya. Kenaon? Sebab sisi tebela, tanah tidak bertuan semua. Nah, Mbah Jitem datang. Cerita ini akhirnya ya. Sebab minta suaka politik pada waktu itu perang Pangeran Diponegoro, berarti tahun sabarata. Penghuni, penduduk. Nah, 1825 Mbah Jitem itu waktu perang Pangeran Diponegoro minta suaka politik. Di sini berkembang kerajaan kedalaman Kawasen, kerajaan Galuh, kerajaan Sunda. Nah itulah. Nah, akhirnya minta suaka politik, diterima lah Mbah Jitem. Sebab bingung teboga tanah datamu sarombongan pasukan Mbah Jitem cicing lah di sisi tanah tak bertuan. Nah, baranahanlah didinya kelompok Jawa. Berkembanglah Jawa di pinggir semua. Sampai dari Pamotan itu suku Jawa itu di pinggir semua. Kita cek, boleh cek. Di Sukasari kelompok Jawa di pinggir semua. Di tengah Sunda, kan? Di Ratawangi, di Jawa, di ayat Sundana. Di Cicaparnya sama. Jawa Tengah, Sunda. Itu di mana-mana. Nah, cerita-cerita itu, cerita orang tua, berkembanglah pada waktu itu. Sebab Mbah Jitem pada waktu itu, cerita orang tua, masih menganut paham animisme, dinamisme. Tapi setelah Islam masuk, lewat Wali Songo pada waktu, lewat perdagangan, lewat kerajaan Galuh pada waktu masih Hindu, masuk Islam, itu akhirnya Mbah Jitem harus tunduk, harus Islam. Nah itu
bukan Kristen, bukan Hindu. Mbah Jitom itu animisme dinamisme dulunya. Cerita orang tua masih nggak ada bukunya, susah. Cuman cerita orang tua udah pada tidak ada. Akhirnya tanya orang Cicapar, orang Singdangayu, orang tanya tahu nggak sejarah semua ini? Pasti nggak bakalan, sebab orang tuanya sudah pada. Nah itu makanya kami tentang itu dibukukan lah, cuman sebagian besar sebab buku-buku yang itu masih di perkembangan itu di museum Badega di Tegalga. Itu buku-buku tentang perjuangan Mbah Jitom di bawah kawasan itu di Badega di Tegalga. Museum semua perkakas apa yang itu untuk pergerakan Islam pada waktu itu bertempurnya, perkakasnya semua ada di Tegalga. Setelah Mbah Jitom itu berkembang, akhirnya berkembang, bapak saya itu keturunan Tasik, ibu berarti ibu itu kakek keturunannya dari Kidul, cuman Kimat Taib pada waktu itu ya orang tua zaman dulu kan kumaha jauh didekatkan, akhirnya baraya bukan di mana turun berarti Arapa begitu. Berkembanglah Islam di tanah kedalaman kawasan, di kawasan berkembanglah. Nah pada waktu zaman Rama, zaman Pak Muslim, sebab ada pergolakan pada waktu itu, akhirnya timbul Islam yang ada di barisan Masumi, barisan ini. Nah disitulah masuk paham, masuk siasah akhirnya. Belum ada badan otonom NU Muhammadiyah Persis. Yang penting yang itu sebab seperguruan lah dilancik antara Muhammadiyah NU itu satu ini kan, ini satu sebenarnya. Cuman satu bergerak di bidang pendidikan, satu bergerak di bidang pesantren. Nah itu makanya kenapa sampai sekarang nggak berani sebab kakak beradik sebenarnya, cuman beda ini ya, bergerak pendidikan dan muamalah, ini bergerak pesantren. Nah, gitu. Makanya Muhammadiyah bergeraknya berkembangnya rumah sakit, tidak usaha kan. Nah itu beda. Makanya nah setelah pergerakan itu saya tanya lagi bla bla bla, Wambun kunon pakai Masumi sebab gerakannya iya kan gitu kan, dia beda gitu di orang teh. Nah hiji untuk naungan numpas karena gerombolan PKI kelompok Islam masih Masumi lah akhirnya. Rek Muhammadiyah di Masumi kan gitu. Cerita itu berkembang perjuangan NU. Saya juga nggak paham berapa berkembang. Cuman bapak saya pada waktu itu ngomong ya, ulama, lamun cek dia mah kudu guyub bahasana tak, kayak guyub gitulah. Ulah ngahilangkeun adat. Ingat mah ya, sebab al adat tu muhakamah kan gitunya baheulanya. Lamun ieu teh sekolah coba kenal tuh aya adat. Sebab istimbatul ahkam kan gitu. Adat dijadikan sumber hukum. Nah, banyak yang diplesetkan sebuah akhirnya kan banyak yang bertentangan tentang al-urf kan gitu dah. Ayo tak berkembang bapak saya seling ini sama Pak Jenderal Husein Rukmudin, wah abi keur alit ke mun pakali teh mah dari teh ku obor gitu hujan ka Pak Sanding mun Rukmudin paribasa. Dulu masih berkembang pengajian tradisional rutin mengkaji tentang hablum minan nas, loba politik ngajina. Hablum minan nas kemana-mana ge. Kadang jere kan gitu kemudian mah yang penting kumpul-kumpul makan. Gitu ya, panginten eta lah sejarah perjuangan mah nu aya di Cicapar mah dulu itu saling berkaitan. Nah, kita kenapa sekarang banyak ini fungsi hutannya Kang Main, akhirnya fungsi lembaga nu aya ayeuna di desa. Nah iya partisipasi dulu mah rek muludan ge kudu daftar dikelola jadi kekunjungan kabeh nya mah nya di daftarnya ieu muludan di itu teh kare ulah bareng kami video kan itu kan gitu baheula mah gitu, jadi keanjang kabeh Pak gitu zaman lama waktu ketua MUI gitu. Pak Jenderal Husein ketua MUI ramah jantan amil gitu kan. Jadi dulu masih bisa komunikasi antar tajuk antar masjid gitu.
Nah, itulah sejarah saeutik lah perjuangan. Akhirnya tertanamlah kultur tradisional. Sebab yang dikembangkannya ngaji nate lain ngaji sinah pasea baheula mah. Bener, ngaji qiraat emang yoyo di Pasir Garu. Di mana tiap malam minggunya mau ya qiraatnya. Nah, malam minggu, malam Rebo sapinahnya, malam Kamis lah timpon deui. Abi kira-kira tik milu we. Itu pangeta tah sejarah sekilas perkembangan gitu. Di Culu kan ieu sami kampung. Tajuk cuma kunci besar satu. Bapak Ono Al-Mujahidin Masjid Jami dulu. Itu sama satu pesantren condongnya. Nya, moyonya. Ya. Jayus, Pak Ono, condongnya. Nah, alumni condong. Condong pada waktu itu masih kultur tradisional. Sekarang berkembang kan, modern. Dulu tradisional, ngaji lagi kita benar kita bisa lapri. Enggak beo kan. Nah itu sama Culu juga kultur sebenarnya, makanya geliat NU itu ya alhamdulillah ya. Tapi yang sebenarnya masih saudara sih yang bawa itunya. Tapi kalau guru nama memang gitu dah gitu kan, cuma kan baik lah. Akhirnya kan nafsi itu curang kan. Tapi alhamdulillah ku gerakan akhirnya pejuang-pejuang di Culu NU akhirnya tidak terkungkung, akhirnya berkembang pesat. Justru nula main si capar indukna, nah iya menjadi masalah kumaha gitu. Nah, sok pikirkeun kudu kumaha apa di MUI-na apa naonna ieu di mana? Kan gitu. Ya, eta itulah sekilas lah. Poinnya sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak punten bin-bina ke ku abi dipapai. Faisal mah bisa mau apa? Eta ke ku abi jangan diketik we. Kayak keluarga nu ayeuna eta ku abi ke dipapai. Ditaroskeun bin, keluarga di mana wae ye. Kan gitu. Mas Ali. Nah, oh anu di anu gitu. Siap. Jadi amih mau leungit ye. Ieuna gitu kan. Siap. Saya ini rekap satu kecamatan Pak Kiai. Oh ya. Gitu. Enggak yang khusus yang di Cicapar ini mah ya, yang tadi.